Bab 363, Devil Dome 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sebuah hiruk-pikuk suara berceloteh yang bercampur dengan suara mendengung menciptakan din yang paling tidak menyenangkan. Melindungi telinga seseorang tidak ada gunanya, karena raket ini tidak menyerang telinga atau pendengaran tetapi pikiran itu sendiri. Itu adalah serangan psikis yang kuat. Sebagian besar pasukan ekspedisi tidak memiliki perlawanan terhadap serangan mental yang luar biasa seperti itu. Beberapa orang yang lebih lemah hati terhuyung-huyung, lalu menggenggam pagar kapal dan muntah di sisi kapal. Tiba-tiba, segerombolan serangga muncul, entah dari mana. Tapi dari mana mereka berasal? Masih di udara, Eugene melihat ke bawah sambil mengertakkan gigi. Laut diwarnai merah tua, mengingatkan pada darah beku. Tubuh makhluk laut yang tak bernyawa melayang di atasnya, dan debu gelap keluar dari mulut mereka yang menganga dan mata yang terbalik. Saat debu naik, seketika berubah menjadi hama bersayap, berdengung dan mengepak sembarangan ke segala arah. Adegan aneh itu menyebabkan wajah Eugene berubah jijik. Sementara sebagian besar pasukan ekspedisi mungkin tidak terbiasa dengan kebisingan dan fenomena ini, Eugene tidak, karena ia telah menyaksikan pemandangan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Itu membangkitkan kenangan dari masa lalu, kenangan yang sangat ingin dia lupakan. Mengambil tindakan segera, dia menarik pedang suci dari dalam jubahnya. Saat dia mengangkat senjata tinggi-tinggi ke udara, pedang Altair meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Wah! Cahaya yang menyilaukan menyebar dengan Eugene di pusat gempanya, menerangi langit yang gelap dan memancarkan cahaya cemerlang pada armada yang terselubung. Tapi Eugene tidak berhenti di situ dan mengayunkan pedang suci dengan kekuatan. Cahaya yang bersinar melonjak ke depan, menyelimuti tubuh makhluk laut yang dipenuhi serangga. Cahaya yang memancar dari pedang suci Altair adalah kekuatan suci itu sendiri. Dalam cahaya kekuatan divine yang intens, mayat makhluk laut mulai dimurnikan. Tidak ada lagi debu gelap atau hama bersayap yang lahir dari mereka. Namun, serangga seperti itu yang tak terhitung jumlahnya telah mengerumuni langit dan laut yang luas. Bahkan di dalam cahaya yang dipancarkan oleh pedang suci Altair, serangga bertahan dengan tangguh, mengepakkan sayap mereka dengan penuh semangat. Nyamuk sialan, seru Sienna sambil meringis. Meskipun hama ini adalah spesies yang berbeda dari nyamuk, perilaku mereka sangat mirip. Tidak, lebih tepatnya itu lebih keji daripada nyamuk. Makhluk-makhluk ini memiliki bentuk serangan yang unik. Pertama, mereka akan mengacaukan pikiran mangsa mereka dengan memukuli sayap mereka dan kemudian mendekat ke mangsa mereka yang lemah untuk menghisap darah mereka dan berpesta daging mereka. Christina muncul dari pintu kabin yang terbuka. Dia memantapkan tubuhnya yang goyah dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan gelap dan kekuatan ilahi secara inheren berlawanan satu sama lain. Dengan demikian, kekuatan gelap yang begitu kuat secara mental dapat mengguncang bahkan seorang pendeta tingkat tinggi. Dan Christina adalah orang suci di era ini, dan di dalam dirinya tinggal Anise, orang suci terbesar dalam sejarah benua ini. Jadi efek dari kekuatan gelap yang ekstrim lebih terasa bagi Christina. Ada semanis mulai berdoa di dalam Christina, dan Christina juga mengangkat rosario di depan dadanya seolah-olah sedang berdoa. Sebuah nyanyian pujian bergema dari cahaya yang membengkak. Malaikat terwujud dan meniup sangkakala mereka. Pada saat yang sama, sayap tumbuh dari punggung Christina dalam lengkungan lebar. Para malaikat yang dipanggil hanya memiliki sepasang sayap, sementara di tengahnya, Christina membentangkan 8 sayap yang luar biasa. Bersama-sama, Christina dan para malaikat naik ke langit. Selubung cahaya disertai dengan nyanyian pujian, dan itu menyebar jauh dan luas. Suara serangga yang tidak menyenangkan ditenggelamkan oleh himne itu, dan Light terus berlama-lama di sisi mereka yang mendengar himne itu. Begitu berada di udara, Christina bertemu mata dengan Eugene. Di belakang Christina, Eugene juga melihat Anise. Tanpa ragu, dia menurunkan Holy Sword. Saat dia melakukannya, kedua lampu mereka bergabung satu sama lain, melahirkan pilar cahaya cemerlang yang menjulang tinggi. Sebuah lubang menembus langit mendung yang gelap. Pilar cahaya menembus kegelapan, berubah menjadi awan dan menghujani armada ekspedisi. Cahaya telah menjadi hujan yang sebenarnya, hampir mengalir deras. Hama mengambang lenyap di bawah hujan ini, dan mereka yang menderita menemukan keselamatan dalam cahaya. Sienna juga tidak menganggur. Lubang abadi diaktifkan saat dia memperpanjang Frost. Kabut yang bergulir dari laut yang jauh tidak hanya menggelapkan langit, tetapi melonjak ke arah mereka seperti ombak. Meskipun dia ingin melihat sumber kabut, itu tetap tersembunyi dengan baik. Menggiling giginya, Sienna mengacungkan Frost. Wah! Seolah-olah lautan telah terbalik, air melonjak ke atas, membentuk dinding kokoh melawan kabut yang menyerang. Namun kabut tidak mau berhenti. Bahkan untuk Sienna, tidak mungkin membuat tembok yang bisa mencakup lautan luas. Meskipun penghalang itu sepanjang dan setinggi dinding benteng yang tangguh, kabut yang merayap berusaha untuk melompat atau memotongnya, ingin menelan armada pasukan ekspedisi. Namun, Sienna tidak pernah bermaksud menggunakan tembok air laut sebagai satu-satunya pertahanan, itu hanya untuk membeli jeda singkat. Segumpal mana yang sangat besar, tidak mungkin dipercaya sebagai milik manusia, menyelimuti armada. Kecakapan sihir Dragon Heart of Frost dan Sienna sendiri bahkan membayangi kemurahan hati lubang abadi. Penghalang magis kekuatan besar mengelilingi armada.
Doa Christina dan Anise bergema di udara. Nyanyian pujian para malaikat dan suara sangkakala bergema dengan keras. Cahaya berkilauan berubah menjadi bulu, berkibar di dalam penghalang. Cahaya yang dipanggil Yujin melalui pedang suci, bersama dengan doa dari dua orang suci, memperkuat penghalang magis dengan kekuatan suci. Gemuruh. Kecelakaan. Laut, yang pernah berubah menjadi tembok raksasa, sekarang mengalir ke tingkat aslinya. Kabut, yang telah mencoba untuk melompat dan melewati halangan, sekarang menyerang langsung. Penghalang itu bergetar hebat saat kabut berbenturan dengan kekuatan. Getaran berikutnya mengguncang laut dan armada. Namun, penghalang itu tetap tidak dilanggar. Pemurnian tidak berhasil, Yujin tiba-tiba menyadari. Dia menjelajahi laut sambil mengawasi kabut yang mengganggu. Bangkai kehidupan laut telah dimurnikan. Bahkan serangga yang menyerang pikiran dan kemudian menghisap darah dan menggerogoti daging telah dilenyapkan. Namun laut tetap merah seperti darah, dan langit, yang pernah ditembus oleh pilar cahaya, sekarang sekali lagi mendung. Implikasinya jelas. Laut dan langit telah menjadi kekuasaan Raja Iblis. Dari sini, wilayah itu pada dasarnya adalah Devildom. Tapi siapa yang bisa bertanggung jawab atas hal seperti itu? Iris, sebuah nama dengan cepat muncul di benak Yujin. Dia mengingat pertempuran dari 300 tahun yang lalu melawan iblis yang melayani Raja Iblis kemarahan. Dia mengingat serangga yang menyiksa banyak orang di medan perang saat mereka berperang melawan pasukan Fury. Raja Iblis Fury memiliki 4 anak, dan satu di antara anak-anak Fury ini adalah vampir yang disebut Bloodshedder Saint. Sementara serangga lahir dari kekuatan Raja Iblis, Saint adalah orang yang dengan bebas memerintahkan serangga di medan perang. Di bawah Saint, para vampir menarik kekuatan dengan meminum darah dan menggerogoti daging lawan mereka melalui serangga ini. Tapi Iris tidak memiliki bakat untuk mengendalikan serangga ini, meninggalkan Yujin dengan banyak pertanyaan. Bagaimana Dark Elf, yang tidak memiliki bakat lain, memperoleh kekuatan yang pernah dimiliki almarhum ayahnya? Laut merah, langit hitam pekat. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Terus terang, Iris tidak memiliki kekuatan gelap sebanyak itu. Dan dari apa yang telah dilihat Yujin sejauh ini, tidak ada peristiwa yang terjadi di laut ini yang berada dalam kemampuannya. Jadi trik apa yang dia tarik untuk mendapatkan kekuatan yang tidak seperti biasanya? Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal, Iris telah menjadi Raja Iblis. Tapi bagaimana? Yujin bertanya-tanya, benar-benar khawatir. Dia bisa merasakan darah melalui giginya yang terkatup rapat. Iris itu, Dark Elf yang lemah itu benar-benar menjadi Raja Iblis. Orang yang kehilangan wilayahnya ke Noir Giabella, terpaksa melarikan diri dari Helmut, dan bahkan gagal melakukan penculikan sederhana. Orang celaka yang sama yang telah direduksi menjadi pembajakan di Laut Selatan selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi Raja Iblis. Itu tidak mungkin, kata Yujin tegas. Tidak mengherankan, Sienna, Christina, dan Anise berbagi sentimen. Mereka tahu keinginan Iris selama berabad-abad dan upaya untuk menjadi Raja Iblis. Namun, satu hal yang jelas. Iris telah berusaha mati-matian untuk membangkitkan Raja Iblis Fury yang mati selama 300 tahun terakhir tetapi tidak berhasil. Meningkatkan populasi Dark Elf dan memanggil nama Raja Iblis tidak akan pernah mengarah pada kepulangannya. Jadi, bagaimana seseorang bisa menjadi Raja Iblis? Yujin tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Tapi 2 kali dia menggagalkan makhluk, yang tidak lahir dari darah Raja Iblis, dalam upaya mereka untuk naik ke kejahatan seperti itu. Ewart Leonhard hampir menjadi Raja Iblis karena sisa-sisa roh Raja Iblis telah terikat padanya. Hubungan keji ini lahir dari fakta bahwa artefak Raja Iblis terletak pada klan Hati Singa, dan sisa-sisa Raja Iblis yang tersisa di belakang artefak memiliki minat akut pada garis keturunan Hati Singa. Namun, itu saja tidak cukup. Sementara sesuatu dalam darah Hati Singa memang menarik perhatian Raja Iblis, Ewart masih membutuhkan pengorbanan di luar garis keturunannya sendiri untuk benar-benar menjadi Raja Iblis. Tapi Ewart bodoh. Dia benar-benar tidak tahu tempat dan kekuatannya dan memilih Qian dan Ciel sebagai pengorbanannya. Kemudian, tidak puas, ia bahkan berusaha untuk menawarkan Eugenius sebagai korban utama lainnya. Dengan pandangannya tertuju pada orang-orang penting seperti itu, kegagalannya tidak bisa dihindari. Sebaliknya, Edmund Kodret telah mengadaptasi ritual yang gagal disempurnakan Ewart. Alih-alih mengorbankan beberapa kerabat Hati Singa seperti yang telah dicoba Ewart, Edmund memilih puluhan ribu jiwa yang tidak penting, pohon dunia hutan hujan samar, dan kekuatan tidur dari Raizakia naga setan. Seandainya Sienna tidak disegel di hutan samar, seandainya Yujin tidak pernah menginjakan kaki di hutan atas perintah Ivatar, seandainya dia tidak membentuk ikatan dengan Ivatar dari suku Zoran, Edmund bisa diam-diam melakukan ritualnya dan diam-diam naik menjadi Raja Iblis. Iris memerintahkan ribuan bajak laut, pikir Yujin ketika dia mencoba menemukan jawaban tentang kekuatan baru Iris. Tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang ingin dikorbankan Edmund, dan nilai mereka sebagai persembahan juga tidak lebih besar. Plus, tidak ada kekuatan gelap yang bisa dimanfaatkan di sini juga. Lalu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tanah ini? Yujin merenung. Laut Solgalta adalah wilayah yang unik. Mungkin di suatu tempat di perairan ini terletak tanah suci Dewa Perang, Agaroth. Tapi apa hubungannya ini dengan Iris menjadi Raja Iblis?
Dia adalah idiot dari Dark Elf tanpa sihir, hanya dikenal karena tatapan bodohnya. Jadi bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk menjadi Raja Iblis? Paduan suara malaikat tenggelam oleh suara lain. Itu adalah ratapan yang berasal dari kabut di luar penghalang. Saat suara ratapan jatuh di telinganya, Christina mengerang pelan sambil memegangi lengannya. Seandainya Anise tidak ada di sana, dia mungkin telah dikonsumsi oleh kekuatan mengerikan itu. Aku bermaksud untuk mengkonsumsi semuanya. Menemani ratapan terdengar suara. Kabut berdenyut, laut mengamuk, dan langit berputar-putar dengan kegelapan. Suara itu melanjutkan, tapi kamu menghentikanku. Beranikah kamu, manusia biasa, menentang kehendakku? Tawa terkekeh bergema pada tindakan yang tidak masuk akal ini. Kabut yang semakin gelap segera menjadi tidak bisa dibedakan dari langit, seperti dinding hitam yang menjulang. Kemudian dua celah muncul di tengah dinding ini. Mereka perlahan melebar untuk mengungkapkan sepasang bulan merah. Tidak, mereka, pada kenyataannya, adalah mata. Hanya satu makhluk yang mampu melakukan ini. Iris. Dia berdiri jauh di dalam jurang laut. Setiap kali dia tertawa, mata yang muncul di hadapan pasukan ekspedisi menari dengan memukau. Aku mengambilnya kembali, Iris terkekeh lagi. Kamu bukan manusia biasa. Seberapa kuno kenangan itu? Sudah berapa lama sejak itu? Iris bahkan tidak bisa mulai memahami rentang waktu yang luas. Tempat ini adalah reruntuhan, membeku dalam waktu sejak kehancurannya, dunia yang dipenjara tidak pernah dibuka kembali. Diselimuti kekuatan gelap, Iris melingkarkan lengannya di sekitar dirinya. Sudah lama, Sienna Myrdain. Kamu masih sama, bahkan setelah 300 tahun yang panjang, kata Iris dalam menyapa musuh terbesarnya. Meskipun Iris berdiri di jurang yang dalam di dalam laut, matanya menatap laut yang jauh. Dengan berani, musuh datang untuk mengakhiri hidupku bahkan tanpa memahami gravitasi usaha mereka. Mereka hanyalah makhluk yang tidak penting. Dengan berani, mereka pernah mengotori kaki mereka dan menginjak tanah yang dulunya milik ayahnya. Pantas mati, mereka. Mungkin sifatmu yang tidak berubah hanyalah kutukan, Sienna Myrdain. Semua rekanmu, kecuali untukmu, telah binasa. Para elf yang pernah Anda anggap keluarga kemungkinan besar telah menyerah pada wabah. Mereka yang masih bernafas pasti menunggu pelukan dingin kematian. Kata-kata Iris pedas. Dengan tawa nakal, Iris menatap Sienna. 3 abad sebelumnya, Iris takut padanya. Penyihir gila ini, yang menganggap dirinya sebagai elf, meskipun terlahir sebagai manusia, adalah bencana ketika harus menggunakan sihir, mengabaikan pikirannya yang gila. Tapi sekarang, tidak ada bayangan ketakutan yang merayap ke dalam hati Iris. Kamu hanyalah hantu, hidup tanpa henti tanpa mati, Sienna Myrdain, Iris mengejek Sienna. Dan dia tulus dengan kata-katanya. Saya tahu mengapa Anda datang ke tempat ini. Kerinduan untuk membalas dendam, bukan. Keinginan untuk mengakhiri keberadaanku, bukan. Tapi itu tidak mungkin. Untuk saat ini, saya, sebuah eksistensi yang mustahil bagi orang-orang sepertimu untuk dibunuh. Sensasi yang intens mengirim getaran ke seluruh tubuh Iris. Di reruntuhan ini, Iris telah melihat banyak dan memiliki pencerahan. Sudah takdir, seperti intuisinya, bahwa dia datang ke sini. Takdir telah diramalkan pada zaman kuno, masa mitos ketika para dewa berjalan di bumi. Ayahnya, Raja Iblis Kemarahan, telah membuat janji dengan Raja Iblis Penahanan, yang telah menyegel reruntuhan ini. Gelombang. Akhirnya, keturunanku akan datang untuk menginjak air ini. Gelombang. Ah, ayah. Rasa dingin mengalir di tulang belakang Iris, mengingat kenangan yang terukir, dan dia tertawa mengejek sama sekali. Sienna Myrdain, aku akan mengakhirimu di sini. Saya akan menyimpulkan ikatan menyedihkan Anda dengan dunia ini, Iris menyatakan seolah memberikan bantuan. Sienna tetap diam sambil menatap Iris. Kata-kata tidak ada nilainya sekarang. Apa yang diinginkan Sienna bukanlah percakapan dengan Iris. Dia berusaha mendeteksi lokasi Iris melalui sihir, namun setiap percobaan terbukti. Dan kau, Christina Rogeris, orang suci di era ini. Haha, tidak memadai, sangat tidak memadai. Jadi bagaimana jika Anda adalah orang suci? Apakah Anda benar-benar berpikir cahaya Anda dapat menghalangi saya? Iris tertawa terbahak-bahak saat melihat Christina. Cahaya yang bersinar menyebabkan Iris tidak nyaman. Orang suci dari 300 tahun yang lalu, Anise of Hell, telah menjadi makhluk yang tangguh. Tapi kekuatan Anise adalah karena sekutunya yang tangguh, Molon of Terror dan Hamel of Extermination. Lalu, Eugene Leonhard, kata Iris lembut. Pahlawan, Vermont of Despair. Hati singa Vermont. Kamu memiliki pedang suci yang kamu miliki. Tapi, tentu saja, kamu adalah pahlawan di era ini. Iris mulai melangkah perlahan, kegelapan dan kekuatan gelap memancar dengan setiap langkah. Tapi kamu tidak memadai. Anda bukan Vermont. Apakah Anda benar-benar percaya? Kamu bisa mengalahkanku? Iris mengejek. Teruslah bicara, gumam Eugene, bibirnya melengkung karena tidak suka. Wajah Iris tetap tak terlihat, tapi mata merah tua itu, melesat dan mengejek, membuatnya kesal. Kamu tampak gembira. Masuk akal karena Anda menggunakan kekuatan yang tidak sesuai dengan Anda. Tidak mau kalah, Eugene mengejek Iris sebagai balasannya. Ahahaha, kekuatan yang tidak cocok untukku.
Anda salah, sangat salah. Kekuatan ini dijanjikan kepada saya sejak awal. Itu warisan yang ditinggalkan ayahku, kata Iris. Tawanya bergema saat dia memiringkan kepalanya ke langit. Pembukaan yang luas adalah pintu gerbang ke perairan dalam. Iris mulai naik, kegelapan berputar-putar di sekelilingnya. Aku, Iris, adalah Fury era ini. Saya adalah Raja Iblis Kemarahan, katanya. Dia telah menyadari segalanya setelah mewarisi warisan. Dia merasa seolah-olah kebencian dan kesedihan akan membuatnya gila. Namun, dia telah memeluk kegilaan itu. Kau tidak bisa melarikan diri dari perairan ini, ejek Iris mengejek. Melarikan diri, Eugene mengejek, tidak bisa menahan penghinaannya. Di tengah tawanya yang mengejek, mata merah raksasa Iris tertutup perlahan.